Nah, kita mari kembali ke Tatipsi lagi ya. Kitab kita di SMA Hikmah Mandala. Sekarang kita membahas pelanggaran dulu, karena pelanggaran itu harus senantiasa diingat apa sih yang membuat kita mendapat poin pelanggaran. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Yang pertama, pelanggaran yang sangat berat, konsekuensinya adalah dikembalikan kepada orang tua. Sudah sangat jelas. Ya. Dikembalikan ke orang tua. Maka harus ingat ini, poinnya dari 5 pelanggaran ini, poinnya adalah 300. Sanksi terhadap pelanggaran berat ini adalah dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Itu. Ya ini, pelanggaran 1 sampai 5. Poinnya 300. Membawa, memakai, mengedarkan ini narkoba dan obat-obatan terlarang, nafsa. Poinnya adalah 300. Mengancam kepala sekolah, guru, karyawan yang sudah bisa dibuktikan. Ya, ada bukti. Nggak boleh saling mengancam itu. Ya, guru itu digugul dan ditiru yang harus dihormati. Itu melakukan tindakan pornografi di dalam atau di luar sekolah. Sudah sangat jelas. Konsekuensinya adalah dikeluarkan. Melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Itu dipenjara dan lain sebagainya. Harus dikeluarkan. Membeli, menggandakan atau menjual dan menggunakan soal ilegal. Mau ujian, kalian membobol tempat penyimpanan soal, oh ya jelas kalian akan dikeluarkan. Enak kalian dapat 100. Ya teman-teman kalian yang belajar mati-matian, itu ya kerjakan dengan jujur. Gitu. Pelanggaran terhadap kelakuan dan berlaku selama 1 semester. Ingat, ini 1 semester ya. Memalsukan surat edaran atau stempel resmi. Kalian buat surat edaran, kalian palsukan. Misalnya, membayar 100.000. Kalian buat buat surat edaran sendiri, kalian tambahin 0 menjadi 1 juta. Wah, enak kalian. Padahal bayarnya cuma 100.000. Kalian mengopi stempel, akhirnya ya otomatis poinnya 200. 1 semester. Berkelahi juga 150. Nanti akan ada. Lihat. Bintang 4, ada keterangan ya, bintang 5. Mari kita lihat dulu apa yang dimaksud bintang-bintang itu. Ini adalah keterangan. Nah, bintang 5 tadi, ya, poin lebih besar dari 300, siswa dikembalikan kepada orang tua. Yang bintang 4, ya, poinnya 200 sampai dengan 295, ini poin min ya. Nanti kalau kalian dapat penghargaan ada poin plus. Minnya itu di plus, ada poin plus jadi akan berkurang. Kalau kalian dapat poin min itu banyak tetapi kalian juga berprestasi, poin minmu akan semakin berkurang. Itu. Bintang 4, peringatan kedua. Panggilan orang tua diskors 5 hari.
Bintang 3, poinnya minus 125 sampai minus 195, peringatan pertama panggilan orang tua, diskors 3 hari. Minus 90 sampai dengan minus 120, panggilan orang tua, skor 1 hari. Kalau minus 50 sampai dengan 85, panggilan BK, kalian akan berurusan dengan guru BK. Sudah ingat poin-poinnya, bintang-bintangnya tadi? Jangan sampai lupa. Nah, ini 5 sudah jelas dikeluarkan. 4, peringatan kedua, skors 5 hari. Peringatan kalau yang 3, peringatan pertama diskors juga. 150, bintang 3, mencuri di dalam lingkungan sekolah. 4, memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru atau karyawan. Membawa, mengkonsumsi minuman keras. Membawa, memakai senjata tajam. Berjudi di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dalam bentuk apapun. Membawa, mengedarkan konten pornografi. Membawa bahan peledak atau petasan. Poinnya minus 100. Membawa dan atau merokok di lingkungan sekolah. Ingat, jangan pernah merokok, kalian masih muda. Sayangi paru-paru kalian. Membuat dan atau menggunakan surat izin palsu. Nah, karena surat izin yang resmi itu harus dikeluarkan dari sekolah. Mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada kepala sekolah, guru, karyawan, serta sesama siswa. Ingat, ajinin diri sokolati. Jadi ketika kamu ingin dihargai, ya jaga perkataanmu. Ya. Membawa dan menggunakan handphone atau alat komunikasi lain saat jam efektif sekolah. Di sini, kalau jam efektif, segala bentuk alat komunikasi disimpan di loker. Berbeda kalau guru meminta kalian membrowsing apa, tema-tema apapun, baru kalian boleh. Tetapi kalau tidak, ya kalian tidak boleh memegang HP. Buku tatipsi hilang. Nah, apa yang saya katakan tadi? Ada minusnya. Membeli yang baru hukumannya. Nah, kalau HP itu kalian ketahuan akan disita selama 1 bulan. Ya, semuanya disita dan didenda 50.000. Itu makanya jangan membawa HP saat jam pelajaran. Merusak fasilitas sekolah, minus 50 plus memperbaiki. Merokok di luar lingkungan sekolah dengan memakai atribut sekolah, seragam, dan lain sebagainya. Juga ada minusnya. 50. Mengkonsumsi makanan di dalam kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh. Sekali kalian masuk, mau mulai pelajaran harus bersih, siap. Batin, siap fisik untuk mengikuti pelajaran. Jangan sambil makan. Pelanggaran terhadap kerapian, tadi kelakuan, sekarang kerapian. Juga berlaku selama 1 semester. Mewarnai atau mengecat rambut, minus 50. Ingat, ketika kalian sudah mulai efektif masuk tatap muka, kalau ada rambutnya masih berwarna-warni, hitam, putih, hitam boleh ya hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru. Nah, kalau kalian mewarnai rambut kalian seperti itu, ya kalian dapat poin. Rambut panjang untuk siswa laki-laki. Rambut akan dipotong gratis dengan senang hati, dengan skill para guru. Itu. Mengecat kuku. Tidak boleh. Salah memakai seragam. Tidak menggunakan atribut sekolah.
sepatu ikat pinggang, kaos kaki, dan seragam olahraga. Poin 10. Memakai aksesoris berlebihan akan dilepas. Memakai rok terlalu pendek untuk anak putri. Memakai celana yang dirobek dan tidak mematuhi ketentuan sekolah untuk anak putra. Konsekuensinya minus 10 mengganti dengan rok yang disediakan sekolah dengan sistem menyewa per hari 5.000 daripada nyewa. Itu makanya kalau jahit jangan dipendek-pendekkan, jangan dilipat kalau memakai. Itu ya. Nah, berkaitan dengan rambut untuk anak cowok, rambut belakang itu jangan sampai menutupi kerah atau melewati kerah. Harus di atas kerah. Ya. Rambut depan menutupi atau melewati mata, jangan. Daripada keculek mata sendiri, keculek rambut sendiri. Nah, itu. Rambut samping jangan sampai melewati telinga. Tuh, ayo mulai diukur masing-masing yang cowok. Yang dimaksud rambut tidak alami atau tidak rapi, acak-acakan. Diwarnai, tebal tengah mulai dari belakang hingga depan. Nah ini nggak tahu gaya apa ya istilahnya. Rok yang diizinkan adalah rok yang melewati atau menutupi lutut bagi cewek. Akan dilakukan pemeriksaan tas selama 1 bulan sekali. Nah ini kami tidak akan memberitahu tanggalnya. Kalau ketahuan membawa segala sesuatu yang dilarang akan kami sita dan akan kami beri hadiah poin minus. Pelanggaran terhadap kerajinan dan berlaku selama 1 semester. Ya, tidak membawa buku sesuai ketentuan dan tidak membuat sinopsis. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan alfa minus 30 langsung. Tidak masuk ekstrakurikuler tanpa keterangan minus 10. Keluar kelas tanpa keterangan, meninggalkan kelas. Poin minus 10. Pulang sekolah belum waktunya atau tanpa izin sekolah bolos. Minus 25. Terlambat masuk sekolah seperti yang saya katakan tadi. Minus 10. Nanti akan ditotal. Kalau lebih dari ketentuan ya akan ada panggilan BK. Terus panggilan orang tua, skors, bahkan bisa sampai dikeluarkan. Buku tatipsi hilang juga. Catatannya, setiap siswa wajib membaca satu buku, bukan majalah atau komik pada setiap bulan. Nanti dibuat sinopsisnya. Jenis buku fiksi atau non-fiksi yang disediakan di perpustakaan, bukan buku pelajaran. Ukuran buku minimal setengah kuarto setebal 50 halaman atau seperempat kuarto setebal 100 halaman. Format sinopsis disediakan oleh perpustakaan. Pelanggaran kebersihan, ya, mengotori tembok, bangku, meja, jendela, dan sarana lain dengan tulisan. Tidak boleh menggambar sembarangan. Kami tahu kalian itu suka seni, tetapi jangan curahkan di tembok, di bangku yang milik sekolah, tidak boleh. Hukumannya poin 25 dan membersihkan kembali dan mengganti ongkos pemulihan. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Di sini kemarin sudah dijelaskan Wiyata Mandala, harus dijelaskan semuanya. Mengetahui dan membiarkan sampah berserakan, kalian diam saja. Tetap, itu salahmu. Meski yang membuang orang lain, kalian harus saling mengingatkan. Seragam dicoret-coret, sudah jelas. Buku tatipsi tidak lengkap,
foto tidak dikasih, orang tua tidak diberi nama, dan lain sebagainya. Ini pelanggaran terhadap proses belajar mengajar kalau kalian dalam kelas. Mencontek. Nah, ini meskipun saya tahu hobi kalian mungkin ada yang mencontek, jangan mengembangkan hobi yang tidak berguna. Ya, minus 50. Diberi nilai 0. Bekerja sama saat ulangan. Jangan tengok kanan kiri. Jangan pernah percaya, belum tentu jawaban temanmu itu benar. Ya. Mempersiapkan dan membawa bahan contekan. Itu jelas. Mencontek saja itu pelanggaran, apalagi mempersiapkan. Membuat kegaduhan. Poin 20. Tidak mengerjakan PR. Minus 10. Tidak membawa buku catatan, minus 10. Tidak membawa buku pelajaran, minus 10. Tidak membawa buku pelajaran atau buku paket, itu minus 10 ya, yang diwajibkan. Tidur pada saat pelajaran. Makanya tiap malam jangan ronda, nggak perlu, kalian masih kecil. Ya. Tidak menjalankan tugas piket kelas, minus 10. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, total pelanggaran tadi. Ini harus kalian ingat ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, minus 50 sampai dengan 85 peringatan, 90 sampai 120 membersihkan WC atau kamar mandi, membuat resume buku di perpustakaan, 125 sampai 195 membuat surat pernyataan peringatan bermeterai, 6.000 membuat resume buku dan menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Minus 20 sampai 295 membuat surat pernyataan, bermeterai lagi, membuat resume buku. Dan terakhir dikeluarkan. Nah, ini minus-minus tadi bisa berkurang kalau kalian juga berprestasi. Ini poin plus. Tadi ada poin minus bagi pelanggaran, ini ada poin plus bagi prestasi. Maka ketika kalian mengikuti lomba, langsung saja buktinya mana? Serahkan ke wali kelas. Bu, saya habis ikut lomba. Entah kalian juara atau tidak, kalau kalian sudah berpartisipasi, ikut lomba tingkat nasional, plus 125. Wong ikut saja diberi prestasi, apalagi juara tingkat nasional, plus 300. Melakukan pelanggaran berat, kalian dapat minus 300, pada saat itu juga kalian berprestasi tingkat nasional plus 300. Jadi poin kalian menjadi 0. Itu. Juara-juara, setiap kalian berprestasi, juara-juaranya itu dapat plus. Nah. Itu. Kalau kalian sekali lagi berprestasi, langsung saat itu juga serahkan baik piagam dan lain sebagainya ke wali kelas, supaya wali kelas memberi poin plus bagi kalian. Itu. Dan di sini ada nama-nama guru yang sudah dijelaskan dan nomor HP-nya. Kalian bisa kalau kesulitan, bisa WA, apalagi ini daring, kalian kesulitan bisa WA ke Bapak Ibu guru di sini. Itu. Atau karyawan, di sini ada. Nah, di sini ada catatan mengenai absensi, izin.
Ya, izinnya ada absensi. Nomor 1 tanggal berapa? Kalian izin kemana? Misalnya izin nenek meninggal, misalnya. Ya, tanda tangan orang tua dan wali. Kalau namanya meninggal kan mendadak, boleh kalian langsung datang ke sekolah minta izin untuk pulang. Kan meninggal kan tidak direncanakan toh. Nah, kalau misalnya izinnya Bapak Ibu saya izin besok nenek meninggal. Loh, ya itu bukan, itu pasti bohong. Masuk meninggal direncanakan? Ya tidak kan? Kalau meninggal itu kalian boleh izin mendadak, ya. Tapi harus tatipsi diserahkan ke wali kelas atau guru, akan ditandatangani. Oke? Itu nanti izin-izinnya, tapi ada batasan ya. Jangan sampai lupa, 2 hari maksimal. Terlambat pun juga. Ya, terlambat itu juga guru piket tanda tangan keterangan terlambat masuk, ya. Pelanggaran tadi terlambat 1 tanggal 3 misalnya 3 Agustus isi terlambat masuk sekolah, ya, tanda tangan guru, poinnya 10 misal. Kalau kalian terlambat selama 30 kali berarti ya kalian 3 kali 30 kali 10, ya sudah jelas berapa kalian harus menanggung 300 poin itu. Sudah jelas kalian akan terancam dikeluarkan. Itu ya, dalam 1 semester. Pelanggaran lagi. Pelanggaran tidak membawa buku tatipsi, poin 10. Ya. Membawa narkoba, nah, poinnya 300, keluar langsung. Itu. Maka harus ingat mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak. Jangan kalian sembarangan. Harus ingat. Maka tatipsi ini adalah ya dalam tanda kutip itu adalah kitab kalian, hidup kalian. Maka setiap kali kalian tidak melakukan sesuatu, baca tatipsi apakah itu melanggar atau tidak. Apakah itu berprestasi atau tidak. Kalau pelanggaran, yang aktif itu gurunya akan memberi poin. Tetapi kalau kalian berprestasi, yang aktif kalian. Jangan menunggu guru memberi poin. Tetapi kalianlah yang datang ke wali kelas atau Bapak Ibu guru memberitahu, Bapak Ibu saya habis ikut lomba bahasa Inggris tingkat nasional. Nanti kalian akan diberi poin. Atau juara 1 se-Indonesia. Oh, Kak, itu luar biasa itu. Kalian akan dikenang menjadi pahlawan SMAK Hikmah Mandala. Itu luar biasa itu. Ya. Harus ingat. Sekali lagi kalian adalah siswa. Maka harus ingat apa yang hendak kalian kerjakan. Jangan sampai salah bertindak. Oke? Nah, itu yang pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang prestasi. Nomor 1, tanggal 17 Agustus isi menjadi anggota Paskibra. Nah, dapat poin itu. Itu kalian luar biasa menjadi kebanggaan SMAK. Itu dapat poin kalian. Misalnya 17 Agustus ikut lomba kerupuk tingkat nasional misalnya, dapat poin juga itu, tingkat nasional. Misalnya harus kalian setelah berprestasi
itu kalian juga harus menyerahkan buku tatipsi dan mengisinya. Memberikan ke wali kelas supaya wali kelas memberi poin kepada kalian, poin prestasi. Nah, kegiatan ekstra nanti kalian akan diisi. Ini ekstranya apa saja. Nah, jangan sampai jangan sampai kalian tidak masuk. Setiap kali ekstra juga ada absensinya. Itu. Nah, ini di sini juga ada agenda bulan. Jadi kalian bisa menulis di sini. Ya, agendanya apa? Misalnya supaya pas tanggal berapa, ya, tengah semester tanggal berapa, bisa kalian tulis di agenda itu. Ya, di setiap bulan diberi agenda, jadi kalian supaya ingat setiap kali melakukan sesuatu lihat agendanya. Oh, di sini saya harus ikut lomba. Berarti saya harus menyiapkan jauh-jauh hari. Itu semuanya harus ini agenda itu sama dengan kalian berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kalau tidak diagendakan, kalian akan lupa. Ya, harus sangat jelas. Hari ini ngapain supaya jelas. Nah, ini bagi kalian yang prasyarat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Di sini akan ada banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pelajaran. Maka di sini ada pendidikan agama, budi pekerti, dan lain sebagainya. Ketika kalian menyelesaikan semuanya, maka kalian akan diberi tanda tangan ini. Ya, kalian akan diberi tanda tangan, misalnya semua tugas dalam satu semester itu sudah dikerjakan, maka kalian akan mendapat tanda tangan dari Bapak Ibu guru. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti, semua beres tugasnya, ulangan beres, semua beres, kalian akan diberi tanda tangan. Sehingga ketika semuanya beres, maka kalian boleh mengikuti ujian. Tetapi kalau masih ada tanggungan, masih ada misalnya matematika wajib, bahasa Jawa, belum ada tanda tangan, berarti kalian belum boleh mengikuti ujian. Sampai kalian dapat tanda tangan Bapak Ibu guru. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus kejar, tanya tugas apa yang belum, ulangan yang mana yang belum diikuti. Harus sampai beres ya, semua harus dapat tanda tangan. Kalau belum, berarti kalian tidak boleh mengikuti ujian. Meskipun teman-teman kalian sudah mengikuti, kalian yang paling telat. Makanya dari awal saya ingatkan, tugas harus beres, ulangan harus beres, jangan ditunda-tunda, supaya semuanya bisa mendapat tanda tangan. Oke, itu. Ekstra pun sama. Kalau kalian tidak pernah mengikuti ekstra, juga tidak akan dapat tanda tangan. Meskipun semua pelajaran beres, tanda tangan, tapi kalau ekstra belum, yo tidak bisa. Jadi pelajaran dan ekstra harus semua dapat tanda tangan sampai tuntas. Itu semester ganjil, semester genap pun sama. Harus dapat tanda tangan. Ya, jelas ya? Harus jelas. Itu.
Nah, berkaitan dengan ini, tatipsi sudah saya jelaskan berkenaan dengan pelanggaran dan prestasi. Juga bagaimana cara mengikuti ujian. Harus dapat tanda tangan. Syarat mendapatkan tanda tangan tugas ulangan beres. Itu ya. Nah, sekarang nah, ini tugasnya. Ya. Tugas saya hanya nah ini tugasnya. Tugas ini saya hanya meminta kalian sharing saja. Boleh diketik dalam Word atau dalam kertas. Nanti kalian foto. Ya. Boleh. Yang pertama, saya meminta kalian sharing saja. Apa yang membuat kamu ingin masuk SMAK Hikmah Mandala? Ya, apa yang membuat alasan kamu ingin masuk SMAK Hikmah Mandala apa? Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan mengenai tatipsi dan absensi, apa yang kalian pikirkan? Tatipsi tentang peraturan-peraturan tadi, absensi tentang bagaimana kalian izin tadi, maksimal A, alfa tanpa keterangan itu 10 dalam 1 tahun. Ya, berarti dalam 2 semester kalian di total nanti A kalian itu berapa? Tidak boleh lebih dari 10. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai tatipsi dan absensi tadi, apa yang kalian pikirkan? Coba jelaskan. Ya. Coba kalian jelaskan apa yang kalian pikirkan itu apa? Jelaskan. Dengan jujur dan sampai jelas. Menurutmu, peraturan manakah yang sangat sulit untuk dijalankan? Ya. Menurutmu, peraturan manakah yang sangat sulit dijalankan? Mengapa itu menurutmu sulit? Jelaskan. Yang terakhir, niat-niat apa saja yang akan kamu perjuangkan selama sekolah di SMAK Hikmah Mandala? Niat-niat apa yang harus kamu perjuangkan, yang akan kamu perjuangkan? Sehingga kalian bisa menjadi murid yang luar biasa di SMAK Hikmah Mandala. Sekali lagi saya ulang, pertama, apa yang membuat kamu ingin masuk SMAK Hikmah Mandala? Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan mengenai tatipsi dan absensi, apa yang kalian pikirkan? Coba jelaskan. Menurutmu peraturan manakah yang sangat sulit dijalankan? Mengapa? Yang terakhir, niat-niat apa saja yang akan kamu perjuangkan selama sekolah di SMAK Hikmah Mandala? Ya. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan jujur ya. Ini mudah, jangan saling contek-mencontek. Oke? Terima kasih.
Ini dipinggirkan dulu dong, pinggirkan dulu. Kameranya dimatikan dulu.